Dua putusan MK terakhir di tanggal 16 Oktober 2023, tentang batas usia Capres-Cawapres, menuai kontroversi. Dua putusan yang dibacakan selang beberapa jam saja menurut para pakar hukum, saling kontradiksi. Yang menjadi perhatian adalah Pasal 169 huruf QU 7-2017 tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Untuk perkara Nomor 295155-PUU 21-2023, yang diajukan antara lain oleh Partai Solidaritas Indonesia, di mana pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal dari 40 tahun menjadi 35 tahun. MK memutuskan menolak, dengan alasan open legal policy, dan diserahkan kepada pembuat undang-undang. Sedangkan untuk perkara nomor 90-PUU 21-2023, MK mengabulkan sebagian. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pemohon bernama Almas, mahasiswa dari Universitas Negeri Solo. 3 hakim dari 9 hakim MK menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Salah satu hakim dissenting opinion, yang paling keras menolak adalah Saldi Isra, Wakil Ketua MK. Berikut ini beberapa kejanggalan pada putusan MK, serta pada proses pengambilan keputusan, menurut Saldi Isra. Saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion. Saya menolak permohonan aku dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan aku. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubah. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo. Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana 3 perkara di atas, perkara 295155 adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara
nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh hakim konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, 6 hakim konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Sementara itu, 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Bahwa dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua inkasu perkara 90 dan perkara 91 2007 selanjutnya disebut 90 dan 91 2023, RPH dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29 5155 PUU 2023 telah memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara nomor 90. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023. Tidak hanya itu, para pemohon perkara 90 dan 91 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang 1 hari, sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi 295155 tahun 2023 berada pada posisi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 tahun 2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan perkara 90 2023 tersebut, ada 5 hakim konstitusi yang mengabulkan sebagian. 3 hakim konstitusi memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang berada dalam rumpun mengabulkan sebagian tersebut memaknai norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan usia paling rendah 40 tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang. Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh lebih banyak jumlah
jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebahagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebahagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. 3 hakim konstitusi, hakim A, hakim B, dan hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara hakim D dan hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlimanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Artinya dengan menggunakan model arsiran Venn di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sesungguhnya hanya didukung oleh 3 hakim konstitusi saja. Oleh karenanya, amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut. Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan ketika pembahasan di RPH, titik temu atau arsiran termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru, serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah inkasu 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan inkasu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorok dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan open legal policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan open legal policy dan memutusnya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi, maka penentuan open legal policy oleh Mahkamah seperti menjadi cherry picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian hakim yang berubah ketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon, sehingga perubahan atau penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar bola panas ini ke Mahkamah. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat open legal policy-nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik Mahkamah untuk memutus. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi.